Terus kan kalau misalnya kita di Jerman itu kan karena kurikulum di Indonesia sama Jerman itu nggak sama, jadi kita harus disetarain dulu. Jadi aku harus ikut lagi student colleague namanya 1 tahun. Boleh gak sih cerita how did you grow up? Dari segi cara bekerjanya mereka nggak ada istirahatnya. Bahkan untuk anak sekolah aja itu sekolahnya dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam dan mereka masih dikasih PR gitu. Okay, so are you the next Pak Habibie? I hope so. Ya, saya Pak Habibie kan. Hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Dan buat teman-teman semuanya yang baru masuk channel ini, kenalin aku Fauzi Wahyu Zamzami. Dan buat teman-teman semuanya yang butuh informasi mengenai beasiswa, cara keluar negeri gratis, atau bahkan jurusan hubungan internasional, silahkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like dan juga komen supaya bisa mendukung channel ini semakin berkembang dan aku makin semangat untuk ngasih konten ke teman-teman semuanya. Nah, seperti biasa teman-teman, ini merupakan episode keduanya dari TD atau Taklukan Dunia, di mana aku sering banget ngomong ke teman-teman, aku bakalan ngajak orang-orang yang inspiratif, ngajak orang-orang yang udah pernah ke luar negeri, dapat beasiswa ke luar negeri, kuliah di luar negeri, dan apapun itu yang berbau ke luar negeri. Yang tentunya aku gak bakal sendiri dong. Biasanya aku kan sendiri kan, kelihatan jomblo banget. Tapi sekarang aku ditemenin sama orang yang udah menginspirasi aku dari aku SMP, SMA, yang waktu itu kita sempat ketemu juga, dan aku bahkan sampai nempelin foto-fotonya beliau. Ini beneran karena aku sangat terinspirasi oleh beliau teman-teman, ketika waktu itu beliau ke luar negeri khususnya untuk pertukaran pelajar ke Tiongkok. Dan pertama kali ketemu, aku tuh ketemu beliau ketika beliau menjadi supervisor atau jadi judge gitu di ruangan yang waktu itu aku seleksi untuk ikut pertukaran pelajar. Namanya AFS atau IES. Kalau teman-teman kayaknya pasti tahu juga dan familiar dengan nama itu. Dan sekarang beliau kuliah di Jerman, yang tentunya Jerman itu pusatnya negara yang sangat-sangat elit, yang sangat-sangat maju, khususnya dalam dunia teknologi, dalam dunia bisnis, dan juga mantan presiden kita kan, almarhum Pak Habibie, lulusan dari sana juga loh. Dan nanti mungkin teman aku ini nih, kakak kelas aku, bakalan bisa menjadi penerus Pak Habibie juga. Oke, aku gak bakal banyak ngomong teman-teman. Please welcome to Kak Intan. Selamat siang Kak Intan ya. Selamat siang waktu Jerman. Iya, siang menjelang sore lah di sini. Apa kabar nih Kak Intan? Udah lama gak ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Fauzi juga apa kabar di sana? Udah malam ya di sana ya? Iya, udah malam di sini. Aku selalu baik Kak Intan kalau di depan Kak Intan dan melihat Kak Intan. Baik. Siap. By the way, gimana Kak Intan kuliahnya lancar? Alhamdulillah lancar sih so far, tapi agak sedikit bikin bosen karena online ya kuliahnya. Cuma ya udah nggak apa-apa lah, dijalanin aja. Oke, sekarang lagi kuliah di mana nih? Jurusan apa? Boleh kenalin dulu gak ke teman-teman semuanya? Iya, jadi sekarang aku lagi kuliah di universitas yang bernama Ruhr Universität Bochum, letaknya di kota Bochum di Bundesland Nordrhein-Westfalen, Jerman, dengan jurusan International Politics and Economy of East Asia. Oh, kita 11-12 ya? Jurusan. Iya, 11-12 sama Fauzi ini. Ya, kayaknya bukan 11-12 lagi, tapi sama juga ya. Tadi apa? Sama, iya. East Asia? East Asia. Oh, East Asia. Asia Timur, oke, sama kita. Aku walaupun international relations secara umum, tapi aku fokusnya di Asia Timur. Iya. Ya, itu aku fokus, memang kan secara garis besar dia international politics and economy, tapi aku lebih fokus di East Asia karena kan pengen memajukan Indonesia gitu. Ilmunya ngambil di luar nanti diimplementasikan di negara sendiri gitu. Oke, so are you the next Pak Habibie? I hope so. Ya, saya Pak Habibie kan di bidang teknologi, kalau kita mungkin bisa bawa perubahan di bidang politik dan ekonominya gitu. Iya, amin. Aku doain pasti Kak Intan selalu. By the way, Kak Intan, kita itu kan dulu udah kenal ya. Dari dulu udah lama banget, 3 atau 4 sampai 5 tahunan gitu kan. Waktu itu kita ketemu di sekolah aku juga, aku ngundang Kak Intan sebagai pembicara. Dan kita ketemu waktu di Bogor dan sebagainya. Dan aku lihat progres Kak Intan makin oke nih. Mulai dari ketika pertukaran pelajar ke Tiongkok, kemudian sekarang ngelanjut di Jerman. Boleh gak sih cerita how did you grow up? Hitungannya sejak kapan nih? Sejak aku AFS? Yap,
Jadi aku tuh sebenarnya titik awal perubahan aku itu waktu aku AFS. Jadi semenjak aku ikut AFS itu, AFS really changed my life. Karena semenjak aku pulang dari AFS, aku berubah dari secara segi berpikir, cara aku menyelesaikan suatu masalah, lebih terbuka, pokoknya lebih open-minded, dan aku mengenal bahwa di belahan dunia, di bumi ini ada dunia, ada negara di bagian yang lain, itu ada orang yang seperti ini yang belum pernah aku temui sebelumnya, dan bagaimana cara aku deal sama orang, bagaimana cara aku berbicara sama orang, bagaimana aku bisa menyelesaikan sebuah masalah sendiri gitu kan. Apalagi kalau pada saat itu aku masih umur 16 tahun, yang mana sebelumnya aku tuh belum pernah sama sekali keluar negeri, itu for the first time, dan aku harus tinggal sama orang lain. Maksudnya dari bener-bener dari Jakarta tuh, dari Bandara Soekarno-Hatta tuh udah dilepas, gak ada yang, biasanya kan bahkan kemana-mana aja tuh ditemenin sama orang tua, diantar. Dan ini sekalinya keluar negeri, jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman semuanya, pokoknya keluar dari zona nyaman. Dan di situ aku dipaksa untuk dipaksa oleh keadaan, aku harus menentukan semuanya sendiri, keputusan, misalnya kalau aku lagi ada masalah, gimana cara aku menyelesaikannya, kurang lebih seperti itulah. Dan itu yang sangat-sangat melekat 1 tahun, kemudian pulang menjadikan aku ngerasa ya berubahnya jauh lebih baik. Akhirnya aku pulang, terus aku karena itu cuti jatuhnya selama aku ke Cina itu, dan aku harus ngulang lagi SMA-nya, jadi aku SMA-nya kurang lebih 4 tahun. Terus akhirnya aku ketagihan buat abroad. Aku ketagihan buat keluar negeri, padahal kemarin itu aku sempat ikut SNMPTN. Sempat kayak aku kuliah di Indonesia aja ya gitu. Cuma aku ngerasa kayak kok nagih ya. Maksudku kalau misalnya di luar negeri itu padahal aku sebenarnya kalau ke Jerman sendiri aku tuh udah cita-cita dari lama banget. Bahkan aku tuh mempersiapkan diri aku untuk ke Jerman itu bahkan dari aku SMP udah ada pikiran untuk ke Jerman itu. Cuma pas aku balik, kangennya sama keluarga itu yang sempat bikin goyah, apa di Indonesia aja ya gitu. Dekat sama orang tua, nenek, segala macam. Tapi mungkin karena emang kehendak Allah juga, kalau nggak tahu gimana, ya udah di sini aja sekarang gitu. Terus kemarin aku ikut kursus bahasa, kemudian aku pas sampai di Jerman aku kursus bahasa lagi 6 bulan. Terus kan kalau misalnya kita di Jerman itu kan karena kurikulum di Indonesia sama Jerman itu nggak sama, jadi kita harus disetarain dulu. Jadi aku harus ikut lagi student colleague namanya 1 tahun. Kemudian here I am, kita akhirnya masuk juga. Butuh waktu yang lama. Bahkan Fauzi yang adik kelasku aja dia udah mau lulus gitu. Cuma kan apalah itu. Maksudnya kan aku nggak ada juga yang kayak target mau apa, kayak kalau kata orang sekarang mau nikah muda atau apa gitu. I want to be what I want to be gitu. Dan aku tuh benar-benar pengen jadi wanita karir. Aku aku pengen banget. Enggak, ya kalau misalnya kalau kayak di umur yang sekarang, aku ngerasa kayak jalan pikirku lumayan cukup beda ya sama teman-teman di lingkungan aku waktu aku SMA itu. Kayak bahkan ada adik kelasku aja yang udah nikah sekarang gitu. Kemarin ada temanku yang nikah, terus ngundang juga gitu kan. Kayak yang wow. Cuma aku kayak I'm happy with my life gitu kan, walaupun sekarang aku masih harus kuliah gitu kan. Tapi aku ngerasa apa yang aku jalani itu jauh lebih, aku ngerasa jauh lebih berharga gitu, jauh lebih keren lah gitu kan. Aku melewati banyak hal, aku ketemu sama banyak orang-orang hebat, dan aku tuh menjalani perkuliahan aku sekarang dengan posisi aku sangat siap. Karena salah satu modul di perkuliahan aku sekarang itu ada modul Chinese, dan itu harus diambil sebagai mata kuliah wajib, karena aku ngambil kalau bahasa Jerman tuh Vertiefung. Aku maaf ya suka lupa bahasa Indonesia. Kayak misalnya penjurusannya itu lebih fokus ke Asia Timur. Jadi itu makanya aku tuh harus pilih dari 3 bahasa.
antara aku pilih Korea, Jepang, atau Mandarin yang jadi mata kuliah wajib. Ya karena aku udah pernah ke Cina, ya aku ngerasa ya bagus lah gitu kan, nggak sia-sia aku belajar bahasa Mandarinnya. Terus kemarin student college aku 1 tahun, aku ambil jurusan ekonomi, dan aku juga memang dari pihak keluargaku juga cukup aktif di bidang politik, ada beberapa anggota keluargaku juga yang politician, dan apa ya, aku ngerasa apa yang aku jalani sekarang itu adalah passion aku ngerasa apa yang aku jalani sekarang aku suka, dan aku benar-benar ingin memperdalam apa yang aku suka gitu. Jadi kan aku nggak akan tersesat gitu, karena aku sudah mempersiapkannya dengan matang lah gitu. Okay. This is so inspirational. Berarti aku ngelihat dari tadi dari cerita Kak Intan itu growth gitu ya. To be better itu ketika Kak Intan itu pulang dari luar negeri. Ketika mungkin akan berangkat ke luar negeri, di luar negeri, dan juga pulang dari luar negeri, khususnya tadi yang di Tiongkok kan. Itu kayak the first thing atau core of the core yang bisa change your life gitu. Nah, ketika misalkan tadi Kak Intan ngomong kayak, oh si Fauzi, aku, orang-orang udah ada yang nikah, udah mau lulus, itu sebenarnya aku setuju sih, aku juga pribadi itu nggak care banget gitu ke orang yang lulusnya cepat, ada 3 tahun, ada yang udah nikah lah, ada yang udah punya anak dan sebagainya. Like I don't care about it gitu, karena menurut aku itu tuh kayak stigma masyarakat doang, kayak lu harus lulus 4 tahun, lu harus lulus cepat 3,5 tahun berarti lu pintar, lu harus nikah muda, lu harus nikah, kalau cowok nggak boleh lebih dari 25, cewek biasanya nggak boleh lebih dari 23 gitu. Itu biasanya stigma masyarakat gitu, dan it's how we face this stigmanya gitu. Kalau kita bisa facing, itu menurut aku fine-fine aja. Dan bahkan kita lihat kan banyak orang yang sampai umur 30 belum nikah, sampai umur 29 belum nikah, bahkan 40 tahun belum nikah gitu, dia masih tetap kejar karir, pendidikan dan sebagainya gitu. Tapi ya they are happy with their life gitu. Ya like it gitu kan. Kayak misalnya kita tahu mau di Ayunda itu udah berapa tahun gitu kan, 25 ke atas mungkin, atau 25 pas atau berapa, yang harusnya kan di masa-masa itu orang-orang biasanya udah pada nikah tuh. Tapi beliau gitu untuk menjalani pendidikannya dan juga sebagai wanita karir, ya dia melanjutkan S2-nya di Stanford gitu. Dan gitu pun dengan kita, sama sih menurut aku. Tapi pertanyaan aku adalah gitu, ketika kita ngomongin luar negeri ini, menurut Kak Intan gitu, tell me like 2 hal aja, apa sih yang menyebabkan kita pemuda itu harus beneran ke luar negeri? 2 hal aja. Karena kita pertama itu keluar dari zona nyaman, kita keluar dari comfort zone-nya kita. Karena kalau kita menjalani sesuatu yang kita ngerasa, oh I'm safe here gitu, kita nggak ada effort yang lebih gitu kan, dan nggak ada effort yang lebih, jadi kita ya gitu-gitu aja. Dan apalagi juga mohon maaf, karena aku ngerasa lingkungan di Indonesia mungkin apa ya, kita sudah terbiasa sama lingkungan yang seperti itu, terus akhirnya kita sudah larut di dalam lingkungan tersebut yang menjadikan kita tidak berkembang di situ-situ aja. Dan kita butuh lingkungan baru yang benar-benar baru menurutku, deal dengan orang-orang yang punya personality yang sangat berbanding terbalik dengan kita gitu kan, yang biasanya kita hidup santuy lah bahasanya kan sekarang kan, harus ketemu sama orang yang apa-apa harus tepat waktu, harus kalau A, B, B gitu, dan benar-benar memperhatikan semua detail dan cara bicara yang beda. Itu menurutku itu hal-hal yang di kuliahan di mana aja lah ya, itu mungkin nggak ada mata kuliahnya, cuma yang membuat kita survive di masa yang akan datang itu justru soft skill yang sangat menentukan kalau menurutku ya, dari cara kita public speaking, leadership, itu yang menurut aku justru penting banget kan dibanding akademis. Karena akademis semua orang bisa belajar, tapi untuk menjadi orang yang bertutur kata baik, bertutur kata yang sopan, memiliki relasi, itu nggak bisa kita membangun, misalnya kayak membangun relasi hanya dengan satu malam terus kita bisa dapat 1000 teman bule, kan nggak bisa gitu. Itu harus ke luar negeri gitu kan. Yang kedua ya itu tadi, relasi. Karena kita nggak cukup kalau kita ingin memajukan Indonesia, kita harus belajar sama negara yang lebih maju gitu kan. Terus kita karena kita tahu negara Indonesia itu negara yang berkembang,
kita mau negara kita itu maju, kita belajar sama negara yang udah maju gitu kan. Kita lihat orang-orangnya itu gimana, bagaimana cara orangnya berpikir, bagaimana masyarakatnya bermasyarakat gitu kan, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara pemerintahannya, dari seluruh aspek tuh harus benar-benar kita lihat gitu kan. Kayak misalnya di Indonesia mungkin hal yang baik, kita masih ada di Indonesia gotong royong, itu pun kalau masih ada ya sekarang, kayak antar tetangga. Kalau di sini nggak ada sama sekali, you do you, I do what I want to do gitu, I don't care gitu kan, kayak ya lu terserah lah lu mau ngapain gitu kan, yang penting kita sendiri ya, individualisme itu tadi di sini gitu kan. Cuma aku ngerasanya memang ada plus minusnya, cuma karena kita ambil yang baik-baiknya itu tadi gitu kan, belajar dari negara yang maju. Oh ternyata negara maju itu dia pakai sistem seperti ini, di masyarakatnya nurut tuh karena pemerintahnya seperti ini gitu. Nanti oleh karena itu kenapa orang harus keluar negeri, karena orang harus lihat di negara lain yang maju, kenapa dia bisa maju, ini loh kenapa mereka tuh maju, coba deh tiru gitu. Nanti itu akan menumbuhkan rasa. Aku tuh pertama kali ke Jerman sama ke Cina itu benar-benar beda banget gitu kan. Indonesia sama Cina tuh beda banget. Kamu udah pernah ke Cina juga kan? Tanya deh teman-teman, boleh juga tanya Fauzi. Itu orang-orangnya yang apa ya, hal kecil aja misalnya dari cara makan gitu kan. Katanya semakin makannya berisik itu semakin enak gitu kan. Terus kayak mandinya nggak boleh tiap hari gitu kan, apa segala macam. Pokoknya hal-hal yang menurutku dari segi berbudaya, cuma dari segi cara bekerjanya mereka, mereka nggak ada istirahatnya. Bahkan untuk anak sekolah aja itu sekolahnya dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam, dan mereka masih dikasih PR. Anak-anak di Cina itu, gimana mereka nggak jadi lawan terbesar Amerika sekarang negaranya. Maksudnya anak-anak mereka itu, calon-calon penerus bangsa mereka itu sudah dari sekecil itu sudah dididik untuk memimpin, maksudku pemerintahnya itu aware gitu loh, bahwa anak-anak ini yang bakal nanti mengurus negara ini gitu. Karena yang tua akan turun gitu kan, yang muda akan naik, yang kecil akan bertumbuh menjadi pemuda-pemudi gitu. Itu kenapa yang orang harus ke Jerman tuh itu dua, relasi dan keluar dari comfort zone. Oke. Aku menarik nih. Aku kenapa dari tadi ketawa ya? Karena aku ngerasa jujur. Aku ini pertama kali ngobrol kan sama orang, selain teman-teman aku yang anak HI, itu ngobrol sama orang yang otaknya politik, atau orang yang jurusannya politik. Dan ketika ngobrol di luar negeri aja gitu kan, tadi sampai bawa-bawa aspek orang Tiongkok itu, apa, turunannya kayak gimana, terus dia kayak gimana, terus kenapa dia orang Amerika. It's really interesting. Kayak, ini pertama kali aku banget serius Kak, ngobrol dengan orang yang tentang luar negeri gini, tapi ngejelasinnya tuh bener-beneran based on jurusan mereka nih. Dan itu sangat-sangat menarik. Dan aku tadi meng-highlight bahwa ketika kita pengen memajukan Indonesia, kita harus belajar dong di negara maju kan. Salah satunya yang kita pilih sekarang adalah Jerman. Nah, instead of Jerman itu negara maju, kenapa sih milih Jerman? Sebenarnya aku dulu sempat, sebenarnya pokoknya intinya aku keluar negeri gitu kan, karena aku suka ada di luar negeri. Semenjak aku ke Cina, terus aku pengen keluar negeri. Dulu aku sempat daftar juga ke beberapa universitas di Amerika, terus cuma aku cari tahu, ternyata di Amerika mahal ya gitu kan. Kenapa? Sebenarnya aku nggak mau ribet-ribet ya, nggak mau munafik juga, karena di Jerman itu aku kuliahnya disubsidi sama pemerintah Jerman. Jadi aku tetap bayar, tapi bayarnya bukan bayar kayak misal uang pembangunan, uang semester itu nggak ada di sini. Karena itu dibiayai sama pemerintah, baik warga negara mereka ataupun warga negara asing yang berkuliah dan menempuh pendidikan di Jerman, itu disubsidi oleh pemerintah. Cuma kita bayar itu namanya semester tiket. Semester tiket itu kayak tiket kereta atau tiket alat transportasi umum yang bisa kita pakai sehari-hari. Contohnya bus atau contohnya tram atau Straßenbahn atau apapun itu, kita bisa pakai selama 1 semester itu. Cuma 1 kali bayar itu tadi.
Maksudnya kita jatuhnya bayarnya lebih murah. Misal 1 bulan, kalau kita beli tiket bulanan itu 1 bulan tuh 80 euro. Tapi ini aku bayar 1 semester, itu 300 euro tuh udah buat 1 semester. Dan itu tuh maksudku, kita bayarnya memang ada feedbacknya. Maksudku kita bukan buat bayar cuma-cuma. Kalau misalnya kita bayar cuma-cuma itu kan saya kayak uang pembangunan gitu kan. Maksudku uang yang dibayarkan seperti itu tuh nggak ada gitu di Jerman gitu. Tapi ya itu tadi, dibalik ya yang namanya hal yang dibayarin itu pasti susah, nggak gampang gitu kan. Makanya emang kalau misalnya di beberapa negara kita bisa lulus SMA terus langsung college gitu kan, langsung kuliah. Tapi kalau di Jerman kan kita harus penyetaraan dulu 1 tahun. Terus kita juga bahasa Jermannya harus sesuai sama standarnya mereka, baru kita diperbolehkan masuk ke universitas gitu. Karena mereka benar-benar tahu dan mereka benar-benar realistis. Kuliah di Jerman tuh susah gitu. Kalau bahasanya kamu belum lulus, ya kamu nggak bisa kuliah di sini. Dan mereka udah aware dari awal, makanya kayak ya udah bahasanya harus benar dulu. Makanya itu aku kursus bahasa dulu, kemudian aku penyetaraan 1 tahun. Alhamdulillah tepat waktu, karena sangat banyak banget yang harus mengulang, bahkan di jenjang student college itu. Ya itu tadi, karena Jerman tidak semahal, enggak juga sih sebenarnya, tergantung masing-masingnya. Cuma maksudku untuk aku nggak harus memikirkan untuk biaya kuliahnya itu. Cuma itu sih. Nah, ya aku menarik nih, yang tadi kan di Jerman itu kuliahnya disubsidiin oleh pemerintah, sehingga it means itu bakalan kuliahnya itu gratis gitu. Nah, pertanyaan aku, itu berlaku di semua kampus gak sih?